Suara napas Dimas berubah lebih berat dari biasanya. Pendek, tersengal, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Mbah Wiryo terbangun seketika, bukan karena suara itu saja, tapi karena hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Udara terasa lembab dan asing, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Ia menoleh cepat ke arah dipan bambu tempat Dimas tidur. Anak itu sudah duduk tegak. Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip. "Mbah," suara itu keluar pelan. Namun bukan suara Dimas. Lebih dalam, serak, seperti dua suara yang bertumpuk menjadi satu. "Janji harus dibayar." Mbah Wiryo tidak langsung bergerak. Tatapannya mengeras. Ia mengenali nada itu bukan sekedar mimpi buruk. "Dimas, turun sini ke Mbah," ucapnya hati-hati. Namun tubuh cucunya justru menegang. Kedua tangannya mencengkram selimut, lalu perlahan kepalanya menoleh dengan gerakan patah-patah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak wajar untuk anak seusianya. Malam hitam sudah dekat. Sekejap kemudian, tubuh Dimas terjatuh kaku ke kasur. Nafasnya melemah, kulitnya dingin seperti es. Mbah Wiryo langsung mendekat, menyentuh kening cucunya. Dingin, terlalu dingin. Ia menahan napas, berusaha tetap tenang meski firasat buruk mulai menguat di dadanya. Mbah Wiryo langsung mendekat, menyentuh kening cucunya. Dingin, terlalu dingin. Ia menahan napas, berusaha tetap tenang meski firasat buruk mulai menguat di dadanya. Pagi harinya, keadaan desa tidak seperti biasa. Beberapa warga berkumpul di warung, membicarakan satu hal yang sama. Rumah Pak RT yang mendadak berubah. Dari papan reot menjadi bangunan besar dalam hitungan hari. Tak masuk akal. Mbah Wiryo hanya diam saat mendengarnya. Pikirannya sibuk mengaitkan sesuatu yang belum ingin ia akui. Mbah Wiryo hanya diam saat mendengarnya. Pikirannya sibuk mengaitkan sesuatu yang belum ingin ia akui. Saat kembali ke rumah, ia memeriksa tubuh Dimas dengan lebih teliti. Di telapak kaki kanan anak itu ada bekas kehitaman, bulat, dengan lekukan seperti jejak kaki babi. Darah Mbah Wiryo terasa berhenti mengalir sesaat. Tatapannya berubah tajam. Ia pernah melihat tanda itu sebelum bertahun-tahun lalu, dalam sebuah ritual yang seharusnya tak pernah terulang. Kali ini, tanda itu ada di tubuh cucunya sendiri. Dan itu berarti satu hal. Seseorang sudah memilih Dimas. Dan malam berikutnya mungkin tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Bunyi kayu berdenyut pelan saat lantai rumah itu diangkat. Suara yang sudah lama tidak terdengar, seolah ikut membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Mbah Wiryo tidak ragu kali ini. Tangannya yang keriput meraih peti kayu tua yang tersembunyi di bawahnya. Debu tebal menyelimuti permukaan peti, pertanda sudah bertahun-tahun benda itu tidak disentuh. Namun saat dibuka, isi di dalamnya masih tersusun rapi. Jimat yang menguning,
botol kecil berisi minyak hitam, dan kitab lusuh dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Aroma tajam langsung menyebar. Ia menarik napas panjang, lalu membuka halaman demi halaman catatan lamanya. Matanya berhenti pada satu bagian yang paling ia hindari selama ini. Pesugihan babi ngepet. Bukan sekedar tentang kekayaan, tapi tentang perjanjian. Tentang hutang yang selalu ditagih. Setiap yang diambil harus diganti. Gumamnya lirih. Pandangannya bergeser ke arah Dimas yang terbaring lemah di ranjang. Nafas cucunya masih ada, tapi semakin tipis. Wajahnya pucat, seolah perlahan ditarik dari dunia ini. Tanpa membuang waktu, Mbah Wiryo mulai bergerak. Ia menaburkan garam di setiap sudut rumah, membentuk batas tak kasat mata. Kemenyan dinyalakan, asapnya mengepul pelan, memenuhi ruangan dengan aroma getir. Bibirnya komat kamit, merapalkan perlindungan sederhana yang dulu sudah sangat ia hafal. Beberapa saat kemudian, napas Dimas sedikit lebih teratur, tapi Mbah Wiryo tidak merasa lega. Ini hanya penahan sementara. Di luar sana, perubahan Pak RT semakin mencolok. Ia jarang terlihat di siang hari, dan jika muncul, tatapannya kosong. Warga mulai berbisik tentang bayangan hitam yang berkeliaran saat malam, tapi tak ada yang berani memastikan. Ketakutan membuat mereka memilih diam. Mbah Wiryo sempat mendatangi dua tetua kampung, berharap ada yang mau membantu, namun jawabannya sama, penolakan halus yang dibungkus kecemasan. Ia pulang tanpa kata. Kini ia mengerti, tidak akan ada yang berdiri bersamanya di dalam rumah yang mulai redup oleh asap kemenyan. Mbah Wiryo kembali duduk di samping Dimas. Tangannya menggenggam jimat lama itu erat-erat. Bibirnya mulai bergerak. Mantra yang dulu ia kubur dalam-dalam akhirnya keluar lagi. Dan sejak saat itu tidak ada jalan kembali. Dan sejak saat itu tidak ada jalan untuk kembali. Rumput di ladang itu bergerak sendiri, bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang melintas di atasnya tanpa suara. Mbah Wiryo berhenti di balik pohon randu, menahan napas. Jimat di tangannya terasa hangat, seolah bereaksi terhadap kehadiran yang tak kasat mata. Ia tidak perlu mendekat lebih jauh untuk tahu bahwa firasatnya benar. Di tengah ladang, sosok itu muncul. Seekor babi hitam. Tubuhnya besar, jauh melebihi ukuran normal, dengan kulit yang tampak licin berkilau seperti dilapisi minyak. Matanya menyala merah, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Setiap langkahnya nyaris tanpa suara, namun meninggalkan tekanan aneh di tanah, seolah tanah itu sendiri menolak kehadirannya. Di belakang makhluk itu berdiri Pak RT. Namun yang berdiri di sana bukan lagi orang yang dikenal warga. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong tanpa arah. Tubuhnya tegak, tapi tidak hidup, lebih seperti wadah yang digerakkan oleh sesuatu dari dalam. Mbah Wiryo mengamati tanpa bergerak. Tatapannya tajam, menghitung setiap gerakan, setiap jeda. Ia melihat bagaimana babi itu sekali berhenti. Mbah Wiryo mengamati tanpa bergerak. Tatapannya tajam, menghitung setiap gerakan, setiap jeda. Ia melihat bagaimana babi itu sesekali berhenti. Lalu Pak RT ikut berhenti, seolah bukan manusia itu yang memimpin, melainkan dikendalikan. Ada sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang belum menampakkan diri sepenuhnya. Saat ia hendak mundur perlahan, telinganya menangkap suara halus dengkusan berat yang tidak wajar. Dalam satu gerakan cepat, kepala babi itu menoleh lurus ke arahnya. Mata merah itu menemukan dia. Angin langsung berputar kencang, tanahnya bergetar pelan, dan suara geraman rendah menggema di udara. Mbah Wiryo refleks mengangkat jimatnya. Bibirnya langsung merapalkan mantra perlindung. Mbah Wiryo refleks mengangkat jimatnya. Bibirnya langsung merapalkan mantra pelindung. Langkahnya mundur satu persatu, terukur tanpa membelakangi. Tekanan itu terus mengejar, tapi tidak melewati batas tertentu. Ia berhasil keluar dari ladang, namun dadanya berdebar keras. Bukan karena takut, karena ia sadar dirinya sudah masuk dalam permainan. Pagi datang tanpa kehangatan. Tubuh Dimas semakin dingin, napasnya melemah, dan tanda hitam di kakinya tampak lebih jelas, seperti hidup Mbah Wiryo menatap lama. Perhitungannya berubah. Ini bukan lagi soal memahami, ini soal bertindak sebelum semuanya terlambat. Api kemenyan tiba-tiba padam sendiri. Asap yang tadi mengepul tenang mendadak terputus, menyisakan bau getir yang menggantung di udara. Mbah Wiryo langsung mengangkat kepala. Tanda itu jelas sesuatu telah datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Lingkaran perlindungan di lantai masih utuh. Dimas terbaring di tengahnya. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Napasnya tipis, hampir tak terdengar. Di telapak kakinya, tanda hitam itu tampak semakin pekat, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Lalu terdengar suara langkah berat, perlahan mendekat ke arah rumah. Pintu depan bergetar tanpa disentuh. Kayu tua itu berderit panjang sebelum akhirnya terbuka dengan sendirinya. Udara dingin langsung menyerbu masuk, membawa tekanan yang membuat dada terasa sesak. Pak RT berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegak tapi tidak stabil. Kepalanya sedikit menunduk, lalu terangkat dengan gerakan kaku. Matanya kosong tapi mulutnya bergerak. Sudah waktunya. Suara itu bukan sepenuhnya miliknya. Di belakangnya, kegelapan seperti menebal, lalu sesuatu melangkah keluar darinya. Babi hitam itu muncul, lebih besar dari yang pernah dilihat Mbah Wiryo sebelumnya. Tubuhnya seperti menyerap cahaya, dan matanya merah langsung tertuju pada Dimas. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar pelan. Mbah Wiryo maju satu langkah, tangannya menggenggam jimat, sementara bibirnya mulai melafalkan mantra. Suara rendahnya mengisi ruangan, bergetar seirama dengan energi yang mulai bangkit. Cahaya redup muncul dari jimat itu. Babi itu terhenti untuk sesaat, lalu menggeram. Gelombang tak terlihat menghantam dari arah makhluk itu. Dinding rumah bergetar keras, atap bergunjang. Lingkaran perlindungan berpendar, menahan tekanan yang mencoba menembus masuk. Lingkaran perlindungan berpendar, menahan tekanan yang mencoba menembus masuk. Mbah Wiryo menguatkan langkahnya, tetapi napasnya mulai berat. Tenaganya terkuras cepat. Mantra yang ia ucapkan mulai goyah, meski ia berusaha mempertahankannya. Di sisi lain, makhluk itu justru semakin kuat. Pak RT jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat, seolah menjadi saluran bagi kekuatan yang lebih besar. Mbah Wiryo menatap semua itu dalam satu tarikan napas panjang. Perhitungannya selesai.
Ini tidak bisa dimenangkan dengan cara biasa. Mantra di bibirnya melambat, bukan karena ragu, tapi karena ia sudah tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Lingkaran di lantai mulai retak. Garis garam yang tadi utuh kini terputus di beberapa bagian. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Cahaya perlindungannya meredup, berdenyut lemah mengikuti napas Dimas yang semakin nyaris tak terdengar. Mbah Wiryo berdiri di hadapannya. Tubuhnya gemetar halus, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu waktunya sudah habis. Tatapannya tidak lagi ke arah makhluk itu, melainkan tertuju pada cucunya. Satu-satunya alasan ia masih bertahan di depan. Babi hitam itu melangkah mendekat. Setiap pijakannya membuat tekanan di udara semakin berat. Sementara itu, Pak RT tersungkur, merintih dengan suara yang bercampur antara penyesalan dan rasa sakit. Tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang dikoyak dari dalam. Perjanjian itu menagih dan tidak akan berhenti sebelum terpenuhi. Napas Mbah Wiryo ditarik dalam. Tangannya yang memegang jimat mulai bergerak perlahan, membentuk pola yang berbeda dari sebelumnya. Mantra yang keluar dari bibirnya berubah lebih dalam, lebih berat, seolah ditarik dari bagian dirinya yang paling lama terkubur. Energi di dalam ruangan langsung bergeser. Makhluk itu berhenti. Mata merahnya menatap tajam, tidak lagi menyerang, menunggu. Ganti. Suara Mbah Wiryo rendah, namun tegas. Ambil aku. Dalam sekejap, udara terasa runtuh. Tekanan yang sebelumnya menekan ke arah Dimas beralih, mengarah sepenuhnya pada dirinya. Lingkaran perlindungan bergetar lalu stabil kembali. Dimas terbatuk sekali, lalu lagi. Warna di wajahnya perlahan kembali, sementara tanda hitam di kakinya mulai memudar, seperti ditarik keluar oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun di sisi lain, kaki Mbah Wiryo mulai melemah. Tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke arah yang berlawanan. Ia tetap berdiri, memaksa dirinya melesaikan satu hal terakhir, mantra pemutus. Kata demi kata keluar dengan sisa tenaga yang ia punya. Jimat di tengahnya retak, lalu pecah menjadi serpihan kecil. Saat kalimat terakhir terucap, suara ledakan halus menggema. Babi hitam itu menghilang, bukan pergi, tapi seperti ditarik paksa ke tempat asalnya. Selesai. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.